Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnold Siansen Ilham Mubagi. Saya berasal dari kelas SI05. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PPT kemarin tentang e-book. Oke. Pada tugas e-book saya mengambil tema The Business Environment atau lingkungan bisnis oleh Ian Worthington dan Chris Britton. Menurut mereka berdua, lingkungan bisnis dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor organisasi lingkungan eksternal dan faktor organisasi lingkungan internal. Langsung saja yang pertama yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu lingkungan umum atau kontekstual. Yang kedua lingkungan langsung atau operasional. Yang ketiga menganalisis lingkungan bisnis. Dan yang keempat tema sentral. Lingkungan umum atau kontekstual sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama, lingkungan politik. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Yang ketiga, lingkungan sosial, budaya, dan demografis. Keempat, lingkungan teknologi. Dan yang kelima, lingkungan hukum. Keenam, lingkungan etis. Berikutnya, lingkungan langsung atau operasional. Terdiri dari beberapa faktor juga. Yang pertama, sumber daya dan pasar sumber daya. Yang kedua, pelanggan. Dan yang ketiga tentunya adalah pesaing. Menganalisis lingkungan bisnis. Dalam subjek yang mencakup semua lingkungan bisnis atau mungkin untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan untuk organisasi materi, satu solusi yang menjelaskan memeriksa berbagai faktor yang disebutkan di atas, mencurahkan bab terpisah untuk masing-masing pengaruh lingkungan dan mendiskusikan dampaknya terhadap organisasi bisnis. Berikutnya, tema sentral. Tema sentral terdiri dari beberapa faktor juga. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, volatilitas dan perubahan lingkungan. Ketiga, keunikan lingkungan. Keempat, tingkat analisis spasial yang berbeda. Dan yang kelima, aliran pengaruh dua arah. Lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup pertama pendekatan untuk organisasi dan manajemen. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, organisasi virtual. Keempat, struktur things. Kelima, aspek manajemen fungsional. Oke, pendekatan untuk organisasi dan manajemen. Itu mencakupi pendekatan klasik, pendekatan hubungan manusia, pendekatan sistem. Berikutnya struktur organisasi, yaitu terdiri dari organisasi fungsional, organisasi berdasarkan produk atau layanan, struktur divisi, struktur matrix, dan tim proyek. Organisasi virtual. Seperti yang ditunjukkan di atas, organisasi tradisional memiliki struktur yang dirancang untuk memfasilitas transformasi input menjadi output. Semakin sebagai bisnis perubahan lingkungan, hubungan baik di dalam maupun di antara organisasi memiliki dan diperlukan untuk menjadi lebih fleksibel, dan ini telah menimbulkan perkembangan seperti pertumbuhan dalam teleworking,
dan pembentukan jaringan broker atau agen dinamis yang melibatkan outsourcing yang cukup besar dari subtugas ke agen oleh organisasi inti. Struktur change. Perubahan internal adalah fitur penting dari organisasi bisnis modern. Agar tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perusahaan mungkin harus menemukan cara untuk merestrukturisasi organisasinya sebagai lingkungan di mana ia berpretensi perubahan. Solusi dapat berkisar dari penggeseran sebagian atau keseluruhan dalam organisasi, bentuk struktural menjadi strategi untuk mengurangi ukuran dan bentuk keseluruhan perusahaan. Misalnya perampingan atau desain ulang radikal proses bisnis, yaitu rekayasa ulang. Aspek manajemen fungsional. Pertama, manajemen sumber daya manusia. Aspek-aspek kunci dari manajemen orang atau manusia meliputi: 1. Rekrutmen dan seleksi. Kedua, kondisi kerja. Ketiga, pelatihan dan pengembangan karir. Keempat, evaluasi pekerjaan. Kelima, hubungan karyawan. Keenam, perencanaan tenaga kerja dan aspek hukum pekerjaan. Berikutnya fungsi pemasaran. Itu adalah fungsi pemasaran, di mana gagasan pemasaran sebagai fungsi integratif dalam organisasi menghubungkan kebutuhan konsumen dengan berbagai bidang fungsional perubahan adalah pusat definisi modern dari istilah dan terletak di jantung dari apa yang dikenal sebagai konsep pemasaran. Oke, sekian presentasi e-book saya. Ini adalah daftar pustaka dari e-book yang saya ambil. Link download. Sekian dan terima kasih.